Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi Sejati. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang relay ya. Relay itu prinsipnya adalah saklar ya. Saya akan menjelaskan bagaimana relay itu karena memang kebanyakan daripada teknisi itu tidak paham prinsip daripada relay itu ya. Sedikit saya akan mengulas tentang relay. Biasanya di tempat di mana posisi dinamo starter, di sini terdapat satu relay ya. Relay ini mendapatkan arus dari kunci kontak ya, yaitu bagian start, arus dari start kontak ya, bukan arus onnya. Di kunci kontak mobil ada posisi on dan ada posisi start. Ketika kita mengarahkan posisi start kunci kontak, maka relay ini akan berfungsi ya, menyalurkan listrik untuk kebutuhan dinamo start ya. Jadi pada prinsipnya ketika melakukan starter ada 3 saklar yang akan aktif untuk menghidupkan dinamo starternya ya. Pertama, saklar di kunci kontak, yaitu saklar startnya. Yang kedua, saklar relay ini. Yang ketiga adalah saklar yang berdaya tinggi ini ya. Ini kekuatannya ratusan ampere ya. Saklar yang ketiga ini ya. Saklar ini saklar yang paling besar kapasitasnya, yaitu puluhan ampere ya. Yang ini sekitar 5 sampai 6 ampere ya. Yang paling kecil adalah saklar di kunci kontak. Kenapa dibikinkan satu buah relay? Ketika kita starter harus ada relay tambahan di sini karena memang fungsinya untuk melindungi kunci kontak itu ya, supaya kunci kontak tidak mengalami panas, karena beban yang dibutuhkan dinamo starter sangat tinggi, sampai ribuan watt ya, baru memenuhi arus untuk menghidupkan dinamo starter ya. Jadi dibutuhkan relay ini. Kita bisa lihat pada relay di sini ada petunjuk 30 dengan 87 adalah switchnya. Kita bisa melihat petunjuk dari angkanya. 30 dengan 87 adalah switchnya, sementara 86 dengan 85 ini adalah arusnya ya. Prinsip dari relay adalah saklar yang dihasilkan dari kemagnetan listrik ya, berdaya ampere yang tinggi. Ketika dialiri arus pada angka 86 dengan 85 ini, maka akan menghasilkan saklar ke 30 dan 87 ya. Nanti saya akan membuka komponen ini, bagaimana bisa menghasilkan saklar kemagnetan ya, sehingga tidak merusak kunci kontaknya. Nanti saya akan membuka relay ini
kita bisa lihat di dalamnya ada kumparan yang menghasilkan kemagnetan, sehingga dengan daya magnetnya itu akan menarik sehingga menghubungkan sebuah saklar ya. Saklar yang ditarik oleh kemagnetan. Fungsinya untuk melindungi kerusakan pada kunci kontak. Kebanyakan dari kita para teknisi sering sekali terjebak dengan kerusakan ini ya. Banyak kita memvonis bahwa akinya tidak kuat ataupun kelistrikan pada mobil tidak normal, sementara yang rusak cuma relay kecil ini ya. Ini sangat bermanfaat ini. Baik, saya akan membuka relay ini sekaligus menjelaskan bagaimana prinsip terjadinya kemagnetan ya. Ini sudah jelas tertera, ada angka-angka tersendiri ya. Ini melambangkan baterai ya, artinya 86 dengan angka yang ini, yaitu sudah jelas arusnya positif dan negatif. Kita hubungkan sembarang pun switch ini akan berfungsi. Kemudian yang ini adalah arus yang dihubungkan dua ya, 87 dengan 30 ya. 87 dengan 30 adalah arus yang dihubungkan oleh switch ini. Oke, saya akan membuka relay ini. Oke sobat semua, saya sudah membuka komponen daripada relay. Sini kita bisa melihat ada sebuah kumparan yang bisa menghasilkan magnet. Kumparan ini bekerja untuk menghubungkan ini ya. Begitu ada daya magnet, dia akan menghubungkan ke sini ya. Maka secara otomatis akan menyalakan dinamo starter ini ya. Begitu ada daya tarik ke sini, maka dinamo start akan hidup. Ini saklar kedua ya, saklar yang diperintahkan oleh kunci kontak di atas. Kebanyakan daripada kita bingung, tidak paham tentang relay ya. Jadi prinsip dasar relay adalah saklar kedua ya. Sebenarnya dengan menggunakan kunci kontak saja dinamo start ini bisa hidup, tetapi usia daripada kunci kontak akan singkat ya, ataupun cepat rusak. Dan kita bisa merasakan di kunci kontak cepat panas akibat beban daripada dinamo semuanya ditanggung oleh kunci kontak. Dengan adanya ini, beban di kunci kontak tidak lagi ya, karena sudah diserahkan di relay ini. Ya, sekian, itulah pemahaman tentang relay yang sering sekali menjebak para teknisi. Jadi pastikan semua kabelnya terhubung dan petunjuk pada gambar ya. Oke, sekian sobat semua, semoga dengan video ini bisa membantu para teknisi dalam hal terkecohnya situasi di jalur elektronik. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.